Tersambung bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore Kang Emil dengan Riko di sini. Selamat sore Mas Riko. Terima kasih meluangkan waktu. Saya mau lebih banyak tahu, pemirsa juga ingin lebih banyak tahu soal Pusat Informasi Virus Corona di Jawa Barat. Jadi cara kerjanya seperti apa? Bisa lebih detail Kang Emil? Ya, seperti kita tahu, isu virus corona ini membuat banyak pihak bereaksi yang berlebihan, banyak berita hoaks. Kemudian informasi-informasi beredar tidak terkonfirmasi. Ya saya maklumi sebagai hal baru, semua sedang belajar untuk mengkoordinasikan. Nah oleh karena itu, akhirnya kita putuskan, kita mendirikan dalam rangka kesiagaan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Biar gampang disingkat Pikobar. Tugas pertama adalah memastikan semua informasi yang beredar di masyarakat harus terverifikasi oleh Pusat Informasi dan Koordinasi ini. Baik wartawan yang bertanya, saya rekomendasi jangan langsung bertanya kepada kepala daerah langsung. Sebelum dirilis mohon konfirmasi dulu, sehingga tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sempat kita dengar dalam 2 hari terakhir ini. 2, mengkoordinasikan rumah sakit puskesmas yang melaporkan adanya pasien-pasien yang perlu dipantau atau diawasi terkait dengan virus COVID-19 ini. Nah, sehingga kami in control, tahu betul apa yang sedang terjadi setiap harinya terkait perkembangan yang terjadi di Jawa Barat mengenai virus COVID-19 ini. Ya, jadi Kang Emil, ini adalah respons dari kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat, begitu ya? Ya, setiap jam 2 jam kita press release mengkonfirmasi berita hoaks dan menyampaikan hal-hal yang transparan, akurat, termasuk mengedukasi masyarakat. Jadi Pusat Informasi juga proaktif, Kang, tentang jangan pakai masker kalau Anda tidak sakit, jangan panik buying sembako karena supply dan demand itu tetap aman dan lain sebagainya. Dan juga menyampaikan pemerintah punya protokol, pemerintah siap, baik pusat daerah, masyarakat tenang saja, melakukan apa kegiatan seharinya seperti yang biasa dilakukan. Saya kira ini membawa ketenangan luar biasa kepada warga Jawa Barat. Sejauh ini laporan terakhir yang Anda terima apa seputar corona di Jawa Barat? Paling besar adalah laporan-laporan terkait mereka-mereka yang dipantau di rumah sakit daerah. Kita kan ada 27 daerah. Ada laporan misalkan di Ujung Berung di Bandung, ada laporan di Cirebon, ada laporan di Sukabumi, Cianjur. Ini tiap hari melaporkan dan diverifikasi oleh kita untuk dijadikan data ke Kementerian Kesehatan juga. Karena isu ini harus di-handle-nya hari per hari. Ada hotline juga Kang Emil yang disiapkan. Jadi nanti alur kerjanya seperti apa? Masyarakat bisa melaporkan seputar apa saja ke hotline ini? Apa saja terkait ini boleh. Ada keresahan, ada pertanyaan, semua. Saya lupa nomor panjangnya, tapi ada. Kita sedang tayangkan di layar Kompas TV, Kang. Oh ya, 119 dan 0811 2093 306. Apa saja terkait isu ini, insya Allah dijawab, diarahkan oleh tim yang standby di Pusat Informasi dan Koordinasi ini. Kang Emil, Anda sempat menegur salah satu pejabat pemerintahan yang mengeluarkan identitas pasien. Nah, apa yang ingin Anda katakan kepada warga bahwa kan di satu sisi keterbukaan informasi penting, tapi di sisi lain tidak panik berlebihan. Apa yang Anda garis bawahi? Jadi informasi yang beredar, pertama harus benar, 2 transparan, 3 proporsional. Nah, dalam teori proporsional itu tidak semua bisa disampaikan. 1, data, nama, alamat, histori kesehatan. Nah, ini semua harus paham hak asasi manusia dalam melaksanakan penanganan ini. Ini yang 2 positif ini kan orang Depok misalkan. Saya sudah mendapat laporan mereka stres juga oleh pemberitaan, bukan oleh penyakitnya. Oleh pemberitaan, foto-fotonya disebarluaskan, alamatnya, saudara-saudaranya ikut ini dan sebagainya. Bayangkan kalau semua pasien mengalami ini bukannya bersemangat untuk penyembuhan, malah ikut mengalami penurunan. Nah, saya himbau juga Kang Riko, kepada media juga jangan banyak tanya-tanya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditanyai tadi.
Saya dalam beberapa doorstop mendapati wartawan menanyakan histori kesehatan, mengkonfirmasi alamat. Nah, jadi kita harus dua arah. Ya. Para pejabatnya menahan diri, juga para awak media juga mungkin ada panduan dari Pemretnya untuk menanyakan hal yang sesuai aturan. Dua arah, kami media dan pejabatnya. Apa yang kemudian dilakukan? Saya mengerti Anda membuat sebuah pusat informasi ini untuk supaya clear informasinya, supaya jelas dan benar. Tapi apalagi upaya, karena kan Jawa Barat ini luas, Kang Emil, pejabatnya juga banyak. Apalagi yang Anda tegaskan kepada pejabat di daerah supaya informasinya proporsional seperti yang tadi Anda bilang? Ya, selain Pusat Informasi Koordinasi Jawa Barat, kami juga menginstruksikan 27 daerah memiliki pusat informasi dan koordinasi juga, Kang. Jadi nanti berjenjang, dilakukan juga di daerahnya secara tertib, tenang, kemudian memverifikasi, nanti baru setiap sore dilaporkan ke Pusat Informasi Jawa Barat untuk jadi rekapan, updatean setiap hari terkait masalah virus ini untuk dilaporkan ke pemerintah pusat. Kalau soal infrastruktur, soal rumah sakit, itu seperti apa kesiapannya, Kang Emil, di Jawa Barat? Ya, kita ada sekitar 52 rumah sakit yang siap, tapi 6 menjadi rujukan di level nasional. Nah, 52 ini adalah rumah sakit umum daerah yang sudah dilengkapi dengan ruang-ruang isolasi dan alat-alat ventilator kesehatan untuk penyakit pernafasan. Per hari ini belum banyak yang diawasi sehingga intensitas dari 52 rumah sakit ini masih normal-normal saja. Mayoritas ada di Rumah Sakit Rotin Sulu dan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di rumah sakit mana? Sorry Kang, nggak kedengeran tadi. Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Paru Rotin Sulu rujukan pemerintah pusat. Oke, jadi sekarang yang apa terakhir penegasan dari Pemprov Jawa Barat untuk melindungi, kan sebetulnya pasien juga punya hak-hak seperti yang tadi disampaikan Kang Emil, jangan sampai nanti malah stres karena lingkungannya daripada menyembuhkan penyakitnya. Apalagi terakhir yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya kira kita jaga kesehatan kita. Saya juga tadi rapat dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan agar rajin berseka, rajin selalu menjaga kebersihan, rajin berwudu untuk umat muslim, kemudian meningkatkan kebugaran, makan banyak vitamin, karena virus ini tidak akan berpengaruh kepada mereka yang kebugarannya prima dan sehat. Nah, di luar itu tentunya kita tetap waspada dengan rasional, bukan waspada tapi emosional. Nah, itulah yang sekarang kita hadirkan di Jawa Barat, termasuk dengan kepolisian, kita sudah memantau, insya Allah tidak ada penimbunan masker atau hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat terkait isu ini. Insya Allah Jawa Barat aman terkendali, pemerintah sangat in control terhadap isu virus COVID-19 ini. Kang Emil, satu lagi yang di Depok itu kan sempat ada garis polisi, sempat ada keramaian di sana, warganya juga sempat khawatir. Apa koordinasi terakhir dengan pemerintah setempat untuk penanganan ini? Sudah diinstruksikan polis lainnya dicabut. Itu karena kebingungan, tidak ada protokolnya. Ini kalau ada karena datanya keburu, terinformasikan, masyarakat banyak datang, ngintip-ngintip dan sebagainya, polisi menganggap akan mengganggu ketertiban di lingkungan rumah tersebut. Sehingga dilakukanlah polis lain kira-kira. Jadi niat baiknya itu polisi kita pahami. Tapi sebenarnya tidak ada protokol rumah-rumah yang terdampak harus langsung dipoliskan sebelum ada keputusan dari Kementerian Kesehatan. Ya, soal protokol ini kemarin kan pemerintah juga dapat ada 4 protokol yang disiapkan. Apa yang ditularkan ke pemerintah daerah soal protokol-protokol itu? Saya kira masih kita komunikasikan dengan Pusat Informasi Koordinasi Jawa Barat, Kang. Tapi intinya terkait informasi, terkait penanganan kesehatan, terkait komunikasi dan lain-lain itu kita pasti melakukan instruksi sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah pusat dan hitungannya kemarin sudah diputuskan, hari ini sudah kami rapatkan untuk kami terjemahkan di level lokal Jawa Barat. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.